Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas mengenai fisika kuantum. Apa saja yang akan kita bahas di fisika kuantum? Yang pertama ada hukum Stefan Boltzmann, yang kedua hukum pergeseran Wien, yang ketiga hipotesis Planck, dan yang terakhir dualisme gelombang. Oke, cekidot, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu mengenai hukum Stefan Boltzmann. Nah, ini membahas mengenai radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam. Nah, radiasi itu artinya adalah pancaran. Sedangkan benda hitam adalah sebuah sistem yang mampu menyerap semua energi radiasi tanpa melepaskannya. Berarti menyerap semua energi radiasi tanpa melepaskan. Nah, berarti dia seperti orang yang pelit, hanya mau meminta tapi tidak mau melepaskan. Nah, itulah benda hitam. Nah, kemudian pada benda hitam kalian akan mengenal yang namanya emisivitas. Emisivitas. Apa itu emisivitas? Emisivitas adalah kemampuan suatu benda untuk menyerap energi. Nah, nilai emisivitas berapa? Nilainya adalah lebih dari 1 atau lebih dari 0 atau kurang dari atau sama dengan 1. Nah, bernilai 1 jika sama dengan 1 jika benda hitam sempurna. Nah, kemudian laju energi radiasi bisa kalian cari dengan persamaan P sama dengan E kali Zma kali A kali T pangkat 4. Nah, ini persamaan laju radiasi. Di sini dapat disimpulkan bahwa laju radiasi besarnya akan sebanding dengan A dan sebanding dengan suhu tapi pangkat 4. Nah, kemudian kita cari keterangannya. P itu adalah laju radiasi. Kemudian E itu adalah emisivitas. Tadi yang nilainya antara 0 sampai dengan 1, emisivitas. Kemudian A itu adalah luas penampang. Satuannya meter persegi. Kemudian T itu adalah suhu, satuannya dalam Kelvin. Dan kemudian Zma itu adalah tetapan Stefan Boltzmann, nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi, Kelvin pangkat 4. Ini laju radiasi, satuannya watt atau watt. Nah, ini pengertian atau penjelasan mengenai hukum Stefan Boltzmann. Kemudian kita lanjut yang bahasan kedua, yaitu mengenai hukum pergeseran Wien. Nah, hukum pergeseran Wien ini menggambarkan jika suhunya semakin tinggi, maka dia akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek. Nah, ini ada grafik intensitas terhadap panjang gelombang. Ini lambda, I-nya ini adalah intensitas. Nah, kemudian grafiknya jika suhunya rendah, maka nanti grafiknya gini. Ya, ini untuk suhu yang tinggi. Suhu tinggi. Kemudian kalau suhunya rendah, dia akan bergeser seperti ini. Bergesernya gini ya. Ini T rendah. Nah, ini puncaknya. Ini yang
lambdanya, berarti jika suhu rendah dia akan bergeser ke lambda yang lebih tinggi, sedangkan kalau suhunya tinggi ini bergeser ke lambda yang lebih rendah. Nah, itu mengenai hukum pergeseran Wien. Jadi di sini menyatakan bahwa pada pergeseran Wien besarnya suhu akan sebanding dengan 1/4 lambda, atau besarnya suhu berbanding terbalik dengan lambda. Jika suhunya besar, maka lambdanya kecil. Jika suhunya kecil, maka lambdanya akan besar. Nah, maka dari itu dapat disampaikan bahwa untuk persamaan Wien, pergeseran Wien, yaitu T kali lambda sama dengan B. Nah, T-nya itu adalah suhu, satuannya Kelvin, lambda panjang gelombang, satuannya meter. B itu adalah tetapan konstanta Wien, dibulatkan jadi 3 kali 10⁻³ meter Kelvin. Nah, ini persamaan untuk hukum Wien. Nah, diingat tadi ya, jika suhunya semakin tinggi, maka dia akan bergeser ke lambda yang lebih rendah. Sedangkan jika suhunya rendah, maka dia akan bergeser ke suhu yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita lanjut untuk hipotesis Planck. Untuk hipotesis Planck menyatakan bahwa energi radiasi tidaklah kontinu, tapi berupa paket-paket energi yang bersifat diskrit. Nah, apa itu diskrit? Diskrit itu adalah energi yang diradiasikan bergantian satu persatu atau satu-satu berupa paket energi atau yang disebut dengan kuanta. Nah, kemudian untuk hipotesis Planck nih ya, berlaku, saya tulis di sini, hipotesis Planck berlaku di mana E sama dengan N kali H kali F. Ini persamaan untuk teori kuantum Planck, di mana E itu adalah energi, satuannya adalah Joule, H itu konstanta Planck, nilainya 6,63 kali 10⁻³ Joule sekon. Kemudian F frekuensi radiasi, satuannya Hertz, dan kemudian N itu adalah nilainya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, dari dua persamaan sebelumnya atau dari dua hukum sebelumnya kan sudah ada hukum Stefan Boltzmann dan hukum pergeseran Wien. Nah, ceritanya hipotesis Planck ini menyempurnakan kedua hukum ini. Jadi, diperoleh hubungan antara intensitas dan panjang gelombang I, dan ini lambda. Nah, jadi gini ya. Nah, teorinya teorinya Planck ini menyempurnakan teori yang sebelumnya. Berarti untuk teori Wien itu hanya sesuai untuk panjang gelombang yang pendek saja. Jadi sesuai gini. Nah, setelah ini panjang gelombang panjang dia tidak sesuai. Ini teori Wien. Nah, sebelumnya ada yang namanya teori Rayleigh-Jeans. Nah, untuk teori Rayleigh-Jeans, bukan Stefan Boltzmann ya. Untuk teori Rayleigh-Jeans itu hanya sesuai pada panjang gelombang yang tinggi saja. Nah, jadi ketika sampai panjang gelombang yang pendek dia tidak sesuai. Ini teori teori Rayleigh-Jeans. Nah, ini hanya sesuai untuk panjang gelombang yang panjang, sedangkan Wien hanya sesuai untuk panjang gelombang yang pendek saja. Diingat ya, ini sering kali keluar. Nah, besarnya energi
minimum E besarnya E0 itu sama dengan E minimum, berarti H kali F. Nah, ini mengenai 3 bahasan tadi, yaitu Stefan Boltzmann, pergeseran Wien, dan hipotesis Planck. Oke, kita lanjut ke yang dualisme gelombang. Lanjut, dualisme gelombang. Dualisme berarti ini gelombang mengalami kejadian mendua. Ya, dia mendua di mana gelombang itu, contohnya gelombang itu adalah cahaya, di mana gelombang itu dapat bersifat sebagai gelombang sebagai partikel, dan yang kedua bisa gelombang bersifat sebagai dualisme gelombang, di mana salah satu gelombang itu kan contohnya cahaya. Nah, cahaya itu bisa bersifat sebagai partikel dan cahaya dapat bersifat sebagai gelombang. Nah, cahaya sebagai partikel yang akan kita bahas pertama kali. Cahaya sebagai partikel ini mengalami 2 kejadian, yaitu pada efek fotolistrik. Yang pertama akan kita bahas efek fotolistrik. Nah, pada efek fotolistrik yaitu gejala terlepasnya elektron dari permukaan benda atau logam akibat benda tersebut dijatuhi gelombang elektromagnetik. Jadi misal di sini saya gambarkan ada sebuah logam dengan energi ambang tertentu. Kemudian dia nanti akan disinari dengan gelombang elektromagnetik. Ini E dengan HF, ini berupa gelombang elektromagnetik menghantam permukaan logam dengan energi ambang logam tertentu. Nah, mengakibatkan keluarnya elektron dari permukaan logam. Ini nanti elektronnya keluar dengan energi kinetik tertentu. Nah, besarnya E ini nanti bisa kita cari dengan E sama dengan energi ambang logam plus energi kinetik. E itu kan H dikali F. Sedangkan energi ambang logam bisa W atau W0 boleh. Ini berarti H kali F0 plus energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat. Ya, ini saya kasih keterangan di mana W itu adalah energi ambang logam. Nah, F0 berarti frekuensi ambang logam. Ini satuannya Hertz, yang ini satuannya Joule. Nah, kemudian kalau mau diganti dengan menggunakan C per lambda boleh. Ini berarti H, F itu adalah C per lambda. Ini ganti H, ini C per lambda 0 plus setengah mv kuadrat. Nah, ini persamaan untuk efek fotolistrik. Nah, kemudian syarat terjadinya efek fotolistrik. Syarat terjadi efek fotolistrik. Nah, syaratnya yang pertama, energi yang dikenakan ke logam harus lebih besar atau sama dengan energi ambang logam. Ini minimal sama dengan energi ambang logam. Syarat yang kedua, frekuensinya juga harus lebih besar atau sama dengan frekuensi ambang logam. Kemudian syarat yang ketiga, panjang gelombang yang dikenakan harus kurang dari atau sama dengan panjang gelombang ambangnya. Nah, hal yang terpenting yang perlu diperhatikan pada efek fotolistrik ini adalah di mana pada efek fotolistrik energi kinetik tidak bergantung pada intensitas cahaya.
Dan kemudian yang selanjutnya yaitu intensitas cahaya. Intensitas cahaya berpengaruh pada jumlah foton yang lepas dari logam. Kemudian yang selanjutnya, EK, energi kinetik, bergantung pada frekuensi dan panjang gelombang. Maka dari itu energi kinetik bisa kita rumuskan selain EK. Dari persamaan ini kalau kita bolak-balik, ini dapat EK bisa E min W0 atau bisa jadi EK itu adalah E kali V0. Nah, bisa dua ini, tergantung mana yang diketahui. Di mana E itu adalah nilainya 1,6 kali 10 min 19 elektronnya, V0-nya itu adalah potensial henti. Itu kemampuan untuk menghentikan elektron, ya. Kemudian potensial henti terjadi pada saat kapan? Nah, sekarang kita bahas potensial henti. Nah, potensial henti atau V0 terjadi pada saat energi kinetiknya sama dengan energi potensial, di mana energi kinetik itu tadi kan E kali V0. Nah, sedangkan kalau kita mau mencari V0, maka kan EK dibagi dengan E. Sedangkan EK ini tadi ini ya, E min W0. E min W0 per E. Jadi V0 bisa E min W0 per E atau V0 sama dengan F min F0 per E. Nah, ini persamaan untuk potensial henti. Nah, kemudian ada gejala yang berkebalikan dengan efek fotolistrik. Namanya adalah sinar X atau sinar ronsen yang lebih kita kenal, ya. Sinar X seolah-olah berkebalikan dengan efek fotolistrik. Jadi di sini ada logam dengan energi ambang tertentu B. Nah, kalau tadi efek fotolistrik yang ditembakkan kan energinya atau gelombang elektromagnetik. Tapi kalau sinar X itu yang ditembakkan adalah elektron. Ini elektron dipercepat, elektronnya dipercepat dan energinya tinggi. Nah, kemudian dia akan menumbuk logam dan akan menghasilkan gelombang elektromagnetik berupa sinar X atau sinar ronsen. Nah, ini kebalikan dengan efek fotolistrik. Mohon dicermati untuk efek fotolistrik ya, karena ini sering kali keluar, terutama untuk syarat terjadinya efek fotolistrik nih. Kemudian ini energi kinetik tidak bergantung pada intensitas, tetapi intensitas berpengaruh pada jumlah foton yang lepas dari logam. Energi kinetik hanya bergantung pada frekuensi dan panjang gelombang. Nah, harap diperhatikan. Kemudian sekarang kita lanjut ke efek Compton. Pada efek Compton itu ada sebuah foton. Ini jadi ada sebuah foton dengan energi tertentu, kemudian ditembakkan pada sebuah elektron. Ini elektron, jadi nanti ditembakkan. Nah, ini dengan panjang gelombang sebelum tumbukan tertentu ya. Nah, kemudian foton setelah menumbuk elektron, maka akan terjadi yang namanya tumbukan lenteng sempurna. Jadi di sini terjadi tumbukan lenteng sempurna sehingga mengakibatkan elektronnya ini nanti akan terpental. Nah, elektronnya itu terpental dengan energi kinetik tertentu. Nah, kemudian dia juga menghasilkan foton dengan panjang gelombang yang sudah berubah. Nah, panjang gelombang setelah tumbukan. Maka dari itu pada efek Compton berlaku lambda setelah tumbukan dikurangi lambda sebelum tumbukan sama dengan H per M0 kali C 1 min cos theta. Tetanya yang mana? Ini yang theta. Sebentar, tarik garis lurus. Theta itu ini sudut yang dibentuk antara garis lurus dengan panjang gelombang yang sudah atau setelah terjadi tumbukan. Nah, kemudian momentum fotonnya di mana P itu adalah H
F per C atau bisa juga E per C. Nah, ini persamaan yang paling penting pada efek Compton. Nah, jadi ini terjadinya tumbukan lenting sempurna ya antara foton dengan elektron. Perlu diingat. Lanjut, kalau tadi sudah cahaya sebagai partikel mengalami 3 peristiwa, yaitu efek fotolistrik, kemudian ada sinar X, dan kemudian efek Compton. Nah, sekarang cahaya sebagai gelombang yang dibuktikan dengan hipotesis de Broglie. Nah, hipotesis de Broglie ini selain cahaya memiliki sifat gelombang, jika sifat gelombang maka panjang gelombangnya itu adalah H per P. Ini dia sebagai gelombang. Nah, jika sebagai partikel maka panjang gelombangnya adalah H per M kali V. Ini jika sebagai partikel. Nah, jadi jika setelah hipotesis de Broglie, yang selanjutnya cahaya sebagai gelombang yaitu prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ketidakpastian Heisenberg. Nah, ini menyatakan bahwa untuk menyatukan sifat dualisme cahaya yang saling bertolak belakang, yaitu sebagai gelombang dan partikel, maka harus digunakan ketidakpastian Heisenberg. Yaitu Heisenberg menyatakan pengukuran posisi dan momentum pada suatu partikel secara serentak selalu menghasilkan ketidakpastian yang lebih besar dari konstanta Planck. Jadi pengukuran antara momentum dengan ketidakpastian posisi itu hasilnya seperti ini, ya. Jadi jika kita ambil delta X sama dengan lambda dan delta P itu adalah H per lambda, maka hasilnya seperti ini, ya. Ini kalau diubah delta X-nya itu saya ubah jadi lambda, maka nanti akan berubah persamaannya menjadi delta P sama dengan H per lambda, di mana delta P itu ketidakpastian momentum partikel, sedangkan delta X itu adalah ketidakpastian posisi partikel. Nah, jadi cahaya sebagai gelombang ada dua nih tadi, hipotesis de Broglie dan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, ada yang perlu saya tambahkan, tadi ada yang terlewat. Nah, untuk kuantum Planck ini tadi kan E sama dengan NHF. Ini bisa kita ubah dengan N kali H, F-nya diganti C per lambda boleh. C-nya itu adalah nilai kecepatan cahaya ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai fisika kuantum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.